Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wahda Islamiyah Sinjai merupakan sekolah kepesantrenan yang berorientasi pada pendidikan berbasis Al-Quran. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wahda Islamiyah Sinjai berdiri secara resmi pada tahun 2014 yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Al-Islami Sinjai yang disingkat YPIS. Pesantren ini berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا. Visi pondok pesantren ini adalah mewujudkan generasi Qurani yang religius dan unggul. Untuk mencapai visi tersebut, maka pondok ini memiliki misi mewujudkan generasi penghafal Al-Quran yang mutqin, mewujudkan generasi penghafal Al-Quran yang memiliki kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan, membina dan mengembangkan potensi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik secara seimbang, mewujudkan penghafal Al-Quran yang memiliki kemampuan akademik di bidang keagamaan dan umum, menjadi mitra pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, menjadi lembaga pendidikan dan pembinaan yang unggul dan berprestasi. Untuk terwujudnya generasi religius dan unggul, maka di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wahda Islamiyah Kabupaten Sinjai membentuk pembinaan yaitu Tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah adalah kelompok yang dimana dibentuk untuk membangun karakter-karakter santri-santri yang terbentuk menjadi 5M. M yang pertama adalah mukmin. Maksudnya mukmin adalah bagaimana membentuk generasi yang beriman. Beriman dari segi pemahamannya, beriman dari segi ibadahnya, beriman dari segi adabnya, dan beriman bagaimana muamalahnya. Dan puncak dari mukmin itu adalah bagaimana seorang santri merasa bahwa setiap yang dia lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, afwan. Jatuh gitu. Tunggu. Nih. Ada sini pindah sabar. Baik kiri dong. Amit. Tidak apa-apa jika kiri. Enggak apa-apa sih kapan itu. Angkutin bagi dua. Yo, dan tahu sih kira-kira orangnya itu. Angkutin yang aku tanya tadi. Yo, Kita masih tahu kiri. yo bagi dua kiri. Para sahabat dan saya banggakan, di antara ciri orang beriman adalah selalu mengetahui bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun mereka berada di bawah tanah sekalipun, maka Allah akan mengetahui apa yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba." Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Ahzab ayat 52. Kabarnya mudah-mudahan kita itu yang cerah. Selamat sore. Wah, pastinya sedih deh. Saya juga tukang kepikir, masih dikasih pulang sebelumnya. Sudah milih belanja ke tua. Ada semangkuk itu dikasih kan bilang.
Sama-sama orang paling itu masa kau yang kasih kelas kembang minda gitu. Gitu. Ayo kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ini kali dik, banyak sempat kasih lagi wanita. Uang apa ini? Wanita tadi yang jatuh di depan masjid pas yang sore itu. Tapi ini karena baru bisa kembali lah. Ini apa ini? M yang kedua adalah muslih. Muslih maksudnya adalah bagaimana santri tidak merasa bahwa dia merasakan mukmin atau soleh sendiri, dan kehadiran santri bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat secara umum. Astagfirullah. Sudah orang azan masih ceritai. Ini calon penghuni neraka. Biar mi deh. Yang penting saya masuk surga, Kak. Kenapa Ki? Afwan, terbentur ke kakiku. Mata perih pada masjid. Tunggu dulu. Nggak mau kira orang penghuni neraka? Maksudnya? Ya, di situ. Dari tadi sudah azan masih cerita di situ. Kata aja mi pale. Jamme, biarkan Tommy hadiah urusannya. Yang penting tak pergi kita sholat. Bentar dulu. Masih tengah yang Nabila Ustaz Irfandi. Apa itu? Surga itu terlalu luas buat diri tak sendiri. Jadi kalau ada teman tak begitu, tak ajak Tongi juga ke masjid. Astagfirullah, kulupai ki. Oh, tak aja mi pale. Ayo mi. Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah mi azan. Bagus kapan kalau pergi semua ki sholat? Urus anta, urusanku Tommy nih. Iya, soalim sekali jadi orang. Astagfirullah. Memang salat itu urusan masing-masing. Tapi kita sesama muslim harus juga saling mengingatkan. Apalagi sholat sebentar sekali ji. Dan amal yang paling pertama dihisap di akhirat, sholat tak. Astagfirullah. Ya Pak Dedi, pergi ke dulu ganti baju. Cepat kipale, aku tunggu ki di masjid. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang beriman harus memiliki karakter yang muslih. Yakni karakter bukan soleh sendiri, tetapi ikut juga berperan dalam mensolehkan orang lain. Bismillahi ta'ala. M yang ketiga adalah mujahid. Mujahid berasal dari kata jahada yang artinya sungguh-sungguh. Maka dengan tarbiyah, santri bersungguh-sungguh meraih apa yang dia inginkan, termasuk 30 juz. Ketika dia ngantuk, maka dia harus berjuang, bersabar untuk menghafal Al-Quran. Yang kau tidur nanti lihat Ustaz. Ya. Udah. Kenapa Ki Fauzan? Ngantuk kasar. Kenapa bisa masih halak orang? Cepat pergi berwudu. Yes, Ustaz. Kembali Ki jangan terus ke asrama tidur. Yes, Ustaz. Assalamualaikum. Fisabilillah, fisabilillah. Ya oke, sudah selesai waktunya. Jadi para santri sekalian, menghafal Al-Quran itu butuh perjuangan. Dan yang namanya berjuang, susah memang, tidak gampang. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kan pernah mengatakan, beliau berkata, siapa yang tidak bisa menahan letihnya belajar, maka dia harus bersiap menanggung perihnya kebodohan di sepanjang hidupnya. Makanya rasa lelah, ngantuk, capek, itu semua adalah bagian perjuangan kita di pondok yang mulia ini para santri sekalian. Jangan pernah berhenti, terus belajar, terus menghafal, sampai kemudian antum semua menyelesaikan lembaran demi lembaran yang ada di dalam Al-Quran ini insyaallah. M yang keempat adalah muta'awin. Muta'awin adalah membentuk karakter yang dimana santri mampu bekerja sama dalam segala hal.
M yang kelima adalah mutkin. Mutkin maksudnya adalah profesional, amanah, dan bertanggung jawab. Di dalam tarbiyah, santri diajarkan untuk bertanggung jawab, amanah dari setiap apa yang diberikan kepadanya, baik itu dalam lingkungan pondok maupun di luar lingkungan pondok. Waalaikumsalam. Kita panggil katanya tadi. Iya. Jadi bulan depan itu ada wisuda penamatan. Saya kasih tugas cari teman tak 2 orang yang bisa jadi MC, 1 orang yang bisa puisi, dan 15 orang yang bisa bernasyid. Oh iya, insya Allah Ustaz, kami rapatkan bersama rekan-rekan pengurus OSIS. Itu saja Ustaz? Iya, itu. Permisi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk penamatan nanti dibutuhkan 2 orang MC, 1 orang pembaca puisi, dan 15 orang yang bernasyid. Ya, ada yang mengusulkan nama? Bagaimana kalau Ridho dengan Ais yang menjadi MC dan Kosid yang membaca puisi? Bisa? Usul, saya tidak terbiasa menjadi pembaca puisi, tapi jika MC, insya Allah saya bisa. Kalau begitu, bagaimana kalau kita tukar Ridho sebagai pembaca puisi dan Kosid sebagai MC? Bagaimana Ridho, bisa? Insya Allah saya bisa. Jadi selebihnya masuk ke tim nasyid, dan saya beri tugas ke Ahmad Fauzan untuk mencari santri yang berbakat bernasyid dan akan dilatih oleh pembina besok. Bagaimana Ahmad Fauzan? Insya Allah. Selain pembinaan berbasis keagamaan, para santri mengikuti pendidikan akademik berbasis kurikulum nasional. Dan untuk menunjang akademik santri, maka pondok ini membawahi 2 unit sekolah, yaitu SMP Islam Terpadu dan SMA Islam Terpadu yang dinaungi langsung oleh Dinas Pendidikan. Sehingga pondok pesantren ini menjalankan 2 kurikulum, yaitu kurikulum berbasis kepesantrenan dan juga kurikulum berbasis nasional. Maka dari itu, santri diharapkan tidak hanya religius dalam keagamaannya, tapi juga unggul dan berprestasi di bidang akademiknya. Seiring perkembangannya, pondok ini terus berbenah dan berusaha menjadi pilihan terbaik bagi putra dan putri kaum muslimin. Tak terwujudnya santri yang berkarakter dan berpribadian utuh menuju kesuksesan dunia akhirat yang gemilang, insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. To have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. Samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sia-sia di telan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan.